Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Al-Hafid dengan NIM C1B020115. Saya adalah mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen, Angkatan 2020. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu break-even point. Baiklah teman-teman, tanpa berlama-lama, saya akan langsung share screen PowerPoint-nya terlebih dahulu. Nah, ini mungkin teman-teman bisa melihat PowerPoint yang saya tampilkan. Baiklah, tanpa berlama-lama, saya akan langsung menjelaskan tentang apa itu break-even point. Pengertian dari break-even point. Menurut S. Munawir, titik break-even point atau titik pulang pokok dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana dalam operasinya perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita rugi, atau total penghasilan sama dengan total biaya. Break-even point atau biasa disebut BEP dapat diartikan sebagai suatu titik atau keadaan di mana perusahaan di dalam operasinya tidak memperoleh keuntungan dan tidak menderita kerugian. Dengan kata lain, pada keadaan itu keuntungan atau kerugian sama dengan 0. Kemudian manfaat dari break-even point. Analisis break-even point dapat membantu pimpinan dalam mengambil keputusan mengenai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, untuk alat perencanaan untuk hasil laba. Kemudian yang kedua, memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan, serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan. Yang keempat, mengetahui jumlah penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Kemudian yang kelima, mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan tertentu. Dan yang keenam, mengetahui seberapa jauhkah berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak menderita rugi. Kemudian yang terakhir, untuk mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan terhadap keuntungan yang diperoleh. Kemudian biaya berdasarkan analisis break-even point. Biaya yang dikeluarkan perusahaan dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, variable cost atau biaya variabel. Variable cost merupakan jenis biaya yang selalu berubah sesuai dengan perubahan volume penjualan, di mana perubahannya tercermin dalam biaya variabel total. Kemudian yang kedua, fixed cost atau biaya tetap. Fixed cost merupakan jenis biaya yang selalu tetap dan tidak terpengaruh oleh volume penjualan, melainkan dihubungkan dengan waktu, sehingga jenis biaya ini akan konstan selama periode tertentu. Kemudian yang ketiga, semi-variable cost. Semi-variable cost merupakan jenis biaya yang sebagian variabel dan sebagian tetap, yang kadang-kadang disebut dengan semi-fixed cost. Kemudian asumsi dalam break-even point. Menurut Susan Irawati, dalam bukunya Manajemen Keuangan, memaparkan asumsi dasar yang digunakan dalam break-even point adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya yang terjadi dalam perusahaan harus digolongkan ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Kemudian yang kedua, biaya variabel yang secara total berubah sesuai dengan perubahan volume, sedangkan biaya tetap tidak mengalami perubahan secara total. Yang ketiga, jumlah biaya tetap tidak berubah walaupun ada perubahan kegiatan, sedangkan biaya tetap per unit akan berubah-ubah. Kemudian harga jual per unit konstan selama periode dianalisis. Kemudian jumlah produk yang diproduksi dianggap selalu habis terjual. Dan yang terakhir, perusahaan menjual dan membuat satu jenis produk. Bila perusahaan membuat atau menjual lebih dari satu produk, maka perimbangan hasil penjualan setiap produk tetap.
Kemudian kelemahan analisis break even point. Perlu diketahui bahwa analisis break even point mempunyai limitasi tertentu, yaitu yang pertama, asumsi yang menyebutkan harga jual konstan, padahal kenyataannya harga ini kadang-kadang harus berubah sesuai dengan ketentuan permintaan dan penawaran di pasar. Untuk menutupi kelemahan itu, maka harus dibuat analisis sensitivitas untuk harga jual yang berbeda. Kemudian yang kedua, asumsi terhadap cost. Penggolongan biaya tetap dan biaya variabel juga mengandung kelemahan. Dalam keadaan tertentu, untuk memenuhi volume penjualan, biaya tetap tidak harus berubah karena pembelian mesin-mesin atau peralatan lainnya. Dengan demikian juga perhitungannya biaya variabel per unit juga akan dapat dipengaruhi perubahan ini. Kemudian yang ketiga, jenis barang yang dijual tidak selalu satu jenis. Dan yang keempat, biaya tetap juga tidak selalu tetap pada berbagai kapasitas. Kemudian yang terakhir, biaya variabel juga tidak selalu berubah sejajar dengan perubahan volume. Cara menghitung break-even point. Perhitungan untuk menentukan luas operasi pada tingkat break-even point dapat dilakukan dengan menggunakan rumus tertentu. Tetapi untuk menggambarkan tingkat volume dengan laba, maka diperlukan grafik atau bagan break-even point. Secara matematik, tingkat break-even point dapat ditentukan dengan berbagai rumus. Salah satunya yaitu BEP sama dengan total fixed cost atau harga per unit variable cost per unit. Keterangan. Fixed cost yaitu biaya tetap yang nilainya cenderung stabil tanpa dipengaruhi unit yang diproduksi. Kemudian yang kedua, variable cost, yaitu biaya variabel yang besar nilainya tergantung pada sedikit jumlah barang yang diproduksi. Terima kasih. Baiklah teman-teman, sepertinya penjelasan tentang break-even point dari saya akhiri cukup sampai di sini. Bila ada salah-salah kata atau perilaku yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.